monggo. Sarang-sarang kita baca. Berarti kita ngulang aja 3 ayat ya. Ayat berarti 80, 79, 80, 81, 82, 3 ayat ya. Monggo, sarang-sarang udah ketemu belum ayatnya? Apa ini ya? Waqalu lan tamassanan nih. 80, 81, 82. Ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu. Berhenti aja di situ nggak apa. Kuat nggak nafasnya? Kalau enggak falai yukhlifallahu ahdah, nanti lanjut lagi falai yukhlifallahu ahdahu am taqulan. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Falan yukhlifallahu 'ahdahu. Taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Ya, kalau berhenti berarti khati'atuh gitu aja. Enggak usah ragu-ragu, kalau berhenti berarti di sukun. Ya, dari ulangi lagi. Bala kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Wa ahatat bihi khati'atuh faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Monggo, siapa yang baca? Kamu aja dulu. Aqalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan padha ngucap sapa allazi yaktubuna lan tamassana ora bakal menani ing ingsun apa annaru neraka illa ayyaman kejaba pira-pira dina mahdudatan kang kena diitung. Qul dawuh sira Muhammad attakhadtum ana ta padha gawe sira kabeh indallahi ana ing ngarsane Allah mahdan ing janjian fala yukhlifa mongko ora bakal nulayani sapa Allah Gusti Allah mahdahu ing janjine Allah. Antaquluna balik padha ngucap sira kabeh malallahi ing atase Gusti Allah mala ing barang kang ora padha
ma la ta'lamuna Ana aja ma ing barang la ma ing ta'lam. barang la ta'lamuna kang ora padha ngerti sira kabeh. Alah, ayo siapa belakangnya? Bisa nggak? Kalau nggak bisa dibantu teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bala yo bakal langgeng ana ing neraka man wong kasaba kang lakoni woman sayiatan ing kelakuan Olo. Allah wa atas lan meliputi iman khoti atuhu Ya moga-moga. Ini aja langsung. khoti atuhu Keluputane. man sauda mongko utawi mongko-mongkonoman ashabu padha Anu disambung aja ashabun nar. iku ashabun nar padha duweni bagian neraka. Bagian neraka utawi Ulaik tiga dalam nar khaliduna iku khaliduna langgeng apa langgeng kabeh. Ya satu lagi siapa? Alladzina amanu. Walladzina utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina as-sholihati ing pira-pira ngamal bagus ulaika utawi Mengkono alladzina amanu iku ashabu padha duwe ashabul jannah iku ashabul jannati padha duweni bagiane swarga hum utawi ulaik fiha ing dalem jannah iku khaliduna padha langgeng. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ya, kalau kita murojaah lagi ayat ini itu kan nyambung sama ayat sebelumnya itu ya. Ini kan masih rangkaian Quran itu mengkoreksi itu ya, mengkoreksi apa yang terlanjur beredar atau diyakini oleh kalangan orang-orang Yahudi. Ibaratnya kita itu kan kalau lagi di apa itu ditegur itu ya, ditegur itu kan berarti ada yang salah dalam diri kita, maka orang yang menegur kita itu memberi arahan mana yang baik, yang sebaliknya. Nah, isu apa? Ibaratnya problem terbesar yang dihadapi oleh Nabi atau yang dihadapi oleh Quran, terutama problem yang ada di orang-orang ahli kitab, baik Kristen apa Yahudi. Itu kalau menurut Quran itu ya. Cuma kadang orang sekarang kalau ngeritik agama lain nanti dianggap tidak toleran itu ya. Tapi ya di sisi lain ya mau nggak mau memang Quran itu kadang datang ayat-ayatnya itu untuk mengkritisi itu ya, untuk ibaratnya mengkoreksi apa yang menurut Quran salah yang ada di agama-agama lain itu ya. Cuma kadang kalau versi masyarakat itu orang kalau suka ngeritik agama lain itu dianggap intoleran itu ya. Asal orang gebuki ya ora apa-apa gitu ya. Asal nggak main pukul, nggak main gebuk gitu ya. Tapi dalam kondisi tertentu mau nggak mau kan kita memang dalam menjelaskan ayat Quran itu memang ayat itu lagi mengkoreksi keyakinan yang sudah terlanjur salah yang ada di kalangan orang Yahudi saat itu. Maka ayat sebelumnya itu kan disebut itu ya, kalangan Yahudi itu ada dua golongan. Ini kurang lebih ya sama kayak nggak beda jauh dengan apa yang ada di Islam itu ya. Ada yang namanya ummiyun, maka ada wa minhum ummiyun. Ummi itu kan wong sing ibaratnya dia itu tidak bisa tahu, tidak bisa sampai pada tahap pengetahuan itu tidak bisa memverifikasi ini benar atau salah. Ya kayak bocah cilik gitu ya.
kamu lihat anak kecil itu kan nek jere ibune A yo melu A, nek jere ibune B yo melu B. Tapi kalau kalian sudah mahasiswa, mesti wis sering ngeyel karo bapak ibune itu kan. Dikandani A, ngeyel ngomongnya ora Pak, sing bener B. Nah, itu tandanya kamu sudah bukan ummi. Kalau terkait dengan orang tua. Maka disebut ummi itu dari kata itu ya. Itu kan ibu itu ya. Bocah cilik atau orang yang masuk kategori ummi itu orang yang kalau dalam pengetahuan itu dia isone menerima, tapi tidak bisa sampai pada tahap memverifikasi ini benar atau salah. Wis pokoknya angger nrimo, angger jere kae mesti yo dianggap benar. Tapi ada lagi di atasnya ummi itu ya. Maka di sini istilah Quran itu yaktubunal kitab. Yaktubunal kitab itu maksudnya ya kalangan terpelajarnya. Ibaratnya kamu kalau sampai pada mungkin ya nek nggak usah jauh-jauh lah, kamu kalau sudah nulis skripsi pasti kamu akan wis lulus S1, kamu pasti menganggap orang yang baru lulus SMA itu bukan setara dengan kamu itu ya. Walah nembe lulus SMA urung rampung S1 koyo aku. Atau mungkin kamu melihat anak lulus SD koyo wis bangga, wis wisuda, wis nggawa toga. Sekarang kan kayak gitu ya. Lulus SD pakai toga lah urung wisuda temenanan ora koyo wisudane wong kuliah gitu ya. Itu kalau golongan di atasnya ummi itu ya golongan yang terpelajarnya. Orang-orang yang bahkan mereka itu ibaratnya mereka paham apa isi kitab. Kalau orang yang ummi paling isone mung dikandani tok. Kae lho maksudnya ayat ini tuh ini. Wis langsung percaya. Tidak bisa sampai menilai kembali, meninjau kembali. Jangan-jangan ini artinya atau pemahamannya ini salah gitu ya. Ibaratnya kita kan kalau kalangan ulama itu kan mungkin yang bisa sampai membedakan ini penafsiran ini salah, ini penafsiran ayat ini salah. Kalau kita kan ora sampai gitu ya. Kita cuma ya wis nampa wae apa jere kiai kaya ngene, apa jere ulama kaya ngene. Kita mungkin tahapnya sudah di tengah ya. Tahu dari mana sumbernya, kita bisa ibaratnya menimbang-nimbang mana yang sebenarnya ini ibaratnya layak untuk dipilih gitu ya. Tapi kita nggak sampai bisa menilai mana yang salah, mana yang benar. Kalau di bawahnya lagi itu kan ada yang wis pokoknya melu dikandani apa wae pokoknya melu ora iso sampai meninjau kembali apalagi sampai mengkritik. Nah, permasalahannya di kalangan Yahudi itu wong-wong sing pinter itu malah justru ngapusi gitu ya. Maka di ayat sebelumnya digambarkan yaktubunal kitaba biaidihim. Mereka menulis Taurat, menulis ulang Taurat, diganti ayatnya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Salah satunya maka bentuknya tadi siksaan neraka. Ya, salah satu ini apa? Salah satu penyebab kenapa kita itu di dunia itu kewanen. Kewanen dalam arti melanggar aturan-aturan itu kan salah satunya faktornya didorong kita itu tidak percaya besok nang akhirat bakal diminta pertanggungjawaban. Atau kalau kamu saya kasih tahu, kamu sejelek apapun amal kamu di dunia, paling nang neraka cuma seminggu. Gitu. Pasti kamu oke lah, siap eksekusi gitu ya. Ngesuk ora usah ngaji, ngesuk pacaran wae, ngesuk mungkin kemana nggawa anake wong gitu ya. Kalau kamu tahu bahwa semua keburukan yang kamu lakukan itu paling cuma seminggu dihukumnya itu. Mosok kalah karo sekolahan itu ya. Neraka kalah karo sekolahan. Sekolah itu bisa jadi mengeluarkan anak dari sekolahan, ini malah neraka levelnya cuma seminggu. Maka di sini ada dua ya, ada dua hal yang menurut orang Yahudi itu hukuman bagi mereka itu mereka menganggap sangat minimalis itu ya. Yang pertama dalam hal berat ringannya hukuman. Maka yang berat ringannya hukuman itu tamas sana. Kalau tamasa itu atau masa itu ibaratnya kamu senggolan tapi senggolan sing ora krasa. Itu kira-kira senggolan pas apa? Jarang itu ya. Anggaplah kamu lagi itu ya. Kalau mau
masuk barisan sholat, kita mau masuk ke shaf, mungkin kita sempat senggolan sama jamaah yang lain. Senggolan yang kamu tidak sampai, ada ulama yang menggambarkan senggolan sing kamu tidak sampai merasakan hangatnya anggota badan seseorang, gitu ya. Nah, itu ibaratnya kamu kalau misalnya senggolan karo wong minimal kan ya panas sithik itu ya, kesenggol itu ya. Atau mungkin kesenggol mandan loro ya ketabrak itu ya. Tapi nek masa itu maksudnya kamu senggol sing ora kerasa apa-apa itu. Ibaratnya mungkin wangine ora nempel, panas tubuh badan itu ya ora nempel ke badan kamu. Enggak sampai sakit atau enggak sampai merasakan yang lain-lain. Cuma hanya kerasa senggolan. Itu mereka nganggap rokok itu kalaupun kamu kena api neraka, tamas sanan nar itu kan api ya. Kalau kamu besok mlebu rokok pun itu api neraka tidak akan membakar kulit kamu. Ora krasa panase meskipun sithik. Yang kedua itu mereka menggampangkan dari segi hitungan hari. Kalau tadi kan dari segi berat dan ringan itu ya. Kalau ayyam ma'dudah itu dari segi hitungan waktu. Karena nanti kita di akhirat kan akan dihadapkan pada tadi ya, waktu itu kholidun selamanya. Kalau hukuman itu adzabun azim itu ya, atau adzabun alim. Apalagi selain adzab, dua itu aja ya. Kadang adzab itu azim, kadang adzab itu alim, satu lagi adzab itu muhin ya. Muhin itu kalau menurut beberapa penafsiran itu muhin itu kan menghinakan. Kadang itu ada orang itu yang dia takutkan itu bukan takut sakit, bukan, tapi takut terhina. Gitu ya. Bayangkan kamu, reputasi kamu sebagai gubernur. Tiba-tiba ada orang memviralkan kamu habis menghamili, itu yang kemarin viral. Itu kan kira-kira kan loro yora, tapi kan terhina itu ya. Langsung viral berita jelek, gosip jelek. Suka mana? Kamu kena skandal apa duitmu kurang? Orang bisa jadi duitnya hilang. Cobaan itu ya. Berkurang harta. Atau bisa jadi kamu badannya sakit. Atau bisa jadi kamu itu atine loro goro-goro tadi. Diisukan atau kena berita hoax itu ya. Jadi adzabun muhin itu kamu nanti dibikin hina. Dibikin hina itu maksudnya dulu mungkin kamu jabatannya tinggi, jebul nanti masuk neraka. Itu kan isin ya. Kamu ngajinya lancar itu ya. Atau mungkin di dunia ngajinya lancar, jadi profesor. Loh kok nang akhirat kok ketemu kita yang di neraka itu ya. Kalau kita yang di neraka ora iso ngaji kan wajar itu ya. Tapi kok iki ana wong pinter ngaji, ahli tafsir, lho kok mlebu neraka bareng itu kan wonten isin itu. Itu adzabun muhin. Bisa jadi nggak sakit secara kulit, tapi sakit secara hati itu ya, menghinakan. Tapi ada pula itu adzabun azim. Adzab azim itu adzab siksaan yang besar itu maksudnya apa? Neng dunia paling kamu kena pakune cilik. Orang mungkin paku itu gedene seumah itu ya. Atau peso paling peso dapur paling gedene setangan itu ya. Tapi kalau neng rokok kamu kena pesone seumah itu ya. Bayangkan kena pesone gedene seumah itu ya langsung sigar itu ya. Atau kalau adzabun alim, orang itu kalau gampar mungkin agak susah ya membedakan adzabun azim, adzab yang besar sama adzabun alim, adzab yang sakit banget itu bedanya di mana? Ya, saya juga agak susah memahami, tapi beberapa tafsir yang saya baca itu ada menggambarkan seperti ini. Kamu mungkin pernah sakit, tapi kamu bisa pura-pura menutupi rasa sakit itu. Pernah? Apa? Sakit apa itu? Kamu misalnya apa itu ya? Mungkin ya kena apa gitu ya, keperang gitu ya. Kamu mau lamaran itu ya, apa mau akad nikah. Hari sebelumnya kamu itu sakit panas, misalnya kayak gitu. Mungkin hari hanya kamu bisa pura-pura sehat. Tetap senyum dengan muka yang disenyum-senyumin itu kan bisa rasa sakit itu kan bisa ditutupi. Tapi kalau alim itu sakit yang sampai kamu pun tidak bisa
menutupi itu. Wis pengine jerit-jerit. Ibaratnya wong nek saking kelaran, itu kan mesti wis ora duwe isin itu ya. Wis pasti jerit-jerit meskipun dia ada calon pengantinnya, itu mesti dia udah enggak itu kalau nutupi isin apa istilahnya? Jaim itu ya. Dia nggak bisa jaim lagi karena saking sakitnya yang dia rasakan. Itu adzabun alim. Kalau adzabun azim bisa jadi orang sakit banget, kena azab yang besar, itu bisa jadi dia pura-pura sakit gitu ya. Makanya setan itu kan ketika masuk neraka itu kalau hanya sekedar setan dibakar api itu kan sudah dapat azab yang azim ya. Api neraka kan pasti lebih besar dari api api dunia itu ya. Tapi setan itu masih bisa pidato. Wong kok kena geni, ibaratnya kamu kebakar, kok iso pidato, itu kan berarti orang patek loro itu ya. Kan di ayat yang lain ada ya, setan itu digambarkan waqala syaiton ulamma qudiyal amru. Jadi setan di neraka itu masih bisa kalau orang ngasih kalau orang masih bisa konvensi pers itu ya ibaratnya. Orang kalau habis kena skandal itu nanti dia kan pasti konvensi pers ya, mengakui kesalahan atau menolak kesalahan. Setan itu masih bisa konvensi pers di neraka itu ya. Klarifikasi, saya itu innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Pokoknya aku saiki wis kiamat, saiki wis mlebu neraka, aku wis ora iso nutupi nek sebenere aku iku wedi karo Gusti Allah. Gusti Allah iku wis bener ngajak kalian kon iman tapi malah kalian melune aku ora melune Gusti Allah. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Nah, Gusti Allah itu wis ngejak sing apik, wis ngirim nabi, nabine wis ngajarke sing apik-apik malah kalian ora manut. Ya itu setan masih bisa ngomong, ngobrol, konvensi pers, klarifikasi ketika masuk neraka. Tapi nanti saatnya dia mengalami adzabun alim, wis ora iso ngomong, ya mungkin wis gelagepan itu ya, wis kelaran. Ya jerit-jerit bareng itu ya. Nah, itu ibaratnya adzabun azim, adzabun alim, adzabun muhin. Jadi lorone double-double, fisik ya loro, hati ya loro. Ya, cukup kamu sakit hatinya di dunia aja. Besok jangan sampai. Nah, mereka orang Yahudi itu nganggepnya gitu ya, lam tamasanan naru illa ayyamam ma'dudah. Wis paling mlebu neraka dinane mung sedelo, larane mung ora loro gitu ya. Orang ngasih loro. Wis paling cuma drama tok nang kono, paling ketoke diobong jebul ora loro. Nah, maka sampai sekarang pun kamu kalau mengikuti berita-berita Palestina itu kan atau berita Israel itu kan kono nganggepe mereka itu the chosen people gitu ya. Nah, orang terpilih sing nek nang donya meh mateni kaya berapa banyak pun mereka tidak akan dihukum oleh Tuhan ya, padahal bukan seperti itu ya. Maka di sini nanti diklarifikasi itu ya. Maka Quran itu yang pertama mengkonter balik gitu ya, menjawab balik itu qul attakhadtum indallahi ahda fala yukhlifallahu ahdah. Loh, kamu itu bisa bilang seperti itu apa sudah punya janji sama Allah? Sudah bikin perjanjian? Kalau belum bikin janji, kalau belum ada pernyataan dari Allah, kalau itu janji dari Allah ya berarti kamu cuma ngomong hoax itu ya, ibaratnya kayak gitu. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Itu kamu memang ngomong kayak gitu enggak akan disiksa itu karena memang kamu sudah dijanjikan Allah, atau kamu itu hanya sekedar omongan sing metu dari mulut tapi tidak sesuai dengan hakikatnya. Memang kita di dunia itu bisa ya ngomong tanpa sesuai dengan kenyataan, itu kan bisa ya. Makanya bedanya kita sama malaikat itu bedanya malaikat tidak bisa mengatakan di luar kenyataan. Tapi kalau kita dan setan itu bisa ngomong yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ibaratnya kamu sekarang kan mungkin uang sakunya sedikit, tapi kalau kamu ngayal jadi kaya kan bisa itu.
Atau kamu sekarang mungkin apa ya, dalam hal komunikasi sama orang lain, mungkin kamu bisa jaga image itu ya. Bisa di sini mungkin di depan orang lain kamu sebenarnya biasa-biasa saja, di depan orang yang lain kamu bisa pura-pura jadi orang luar biasa. Itu kan bisa. Tapi kalau dalam kondisi tertentu atau nanti ketika di akhirat kan kita nggak bisa jaga image lagi. Wong kita hakikatnya akan terlihat sebagaimana aslinya. Nah, maka di sini mereka di counternya itu seperti itu. Emang Allah sudah bikin janji sama kamu atau kamu itu sekedar ngomong tapi amtaquluna 'alallah ma la ta'lamun. Mengatakan bahwa itu ayat Alkitab atau itu ayat Taurat tapi sebenarnya Allah tidak pernah bilang seperti itu ya, karena mereka tadi ya di ayat sebelumnya itu kan nulis ya yaktubunal kitaba biaitihim. Mereka itu ya nulis ganti ayat kitab suci mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Maka di sini nanti ayat 81 mengkonter balik yang ketiga ya berarti. Yang pertama kan kul atakhatum indallah. Yang kedua amtaquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Atau anggaplah ini satu ucapan itu ya. Kul atakhatum satu ucapan. Yang kedua, bala mang kasaba. Kalau kamu itu ditanya, kamu kalau misalnya nggak punya duit, ya. Terus teman kamu bilang, kamu kok miskin banget ya nggak punya duit. Itu kalau dalam bahasa Arab, kamu kalau menjawab bala, berarti kamu pengen mengatakan sebaliknya, gitu ya. Bala itu sama-sama iya. Kalau dalam bahasa Arab kan ada bala, ada naam ya. Artinya sama-sama iya. Tapi kalau iya di bahasa Arab itu bisa maknanya bisa beda antara naam sama bala. Kalau misalnya kamu ditanya, kamu nggak punya duit dan kamu memang terlihat nggak punya duit, maka ketika kamu ditanya kamu nggak punya duit ya, kamu jawabannya hanya bisa naam. Ya, saya nggak punya duit. Tapi kalau kamu kelihatan nggak punya duit, tapi duitmu banyak, terus teman kamu nanya, kamu nggak punya duit ya? Berarti kamu jawabnya pakai bala, gitu ya. Aku memang kelihatan miskin, tapi rekeningku miliaran, miliar atau ratusan juta itu ya. Ya zaman saya kuliah S1 dulu, ada temen itu dia pendiam, ketok orang macem-macem. Biasanya kan wong sing ora ketok macem-macem, duitnya sithik itu ya. Jarang ketok jajan akeh itu ya. Jebul pas apa namanya juga duit itu ya. Ketok seko ATM, lu kok rekeningnya 100 juta luwih itu ya. Nah, rajin nabung apa piye ini. Padahal ukurannya wong S1 ya paling tabunganmu di rekening itu berapa gitu ya. Paling ya 5 juta wis akeh ya di rekening. Ini 100 itu. Nah, jadi di sini kalau kamu mau menafikan atau mau mengatakan menolak pernyataan sebelumnya itu berarti pakai ya tapi artinya iya tapi pakainya bala. Oh aku nggak ketok duit tapi sebenarnya rekeningku isine ratusan juta. Nah, kalau teman kamu bilang oh kamu kok mesake men ketok kaya ketok orang duit, kamu jawabannya bala. Oh iya aku memang ketok mengenaskan tapi itu bukan yang sebenarnya itu. Karena ini akan untuk mengkonter pernyataan lantamas sananar itu ya. Karena sebelumnya mereka bilang geni itu ora bakal melukai orang Yahudi kalau di neraka. Nah, maka bala mang kasaba. Nah, bukan yang seperti itu. Maka di sini diartikan ya, iyo bakal langgeng kan kayak gitu ya. Iyo bakal langgeng ono ing neraka. Padahal sebelumnya mereka bilang ayamam makduda atau lan tamassanan nar. Maka bala di sini bisa dua. Iyo mereka bakal ngenani geni itu ya, bakal kena geni, bakal kepanasan kena geni karo mereka bakal langgeng ono ing neraka. Nah, maka di sini mangkasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Ya orang di sini kan kasaba itu ya.
Nah, jadi kalau di bahasa Arab itu ada, kalian pernah belajar sorob itu ya. Di sini kan ada baca amsilah itu ya. Kan ada wazan ifta'ala itu ya. Ada wazan fa'ala, ada wazan ifta'ala. Kalau berarti kasaba, ikta, saba. Fa'ala itu ibaratnya dalam konteks kebaikan itu ya. Dalam konteks menjalankan perintah Allah. Kamu kalau fa'ala itu berarti kamu melakukan sesuatu yang nilainya ibadah, ada pahalanya. Dan itu bikin hatimu tentram gitu ya. Ya meskipun sekarang kamu ngaji itu pusing gitu ya, tapi kan akhiratmu tentram sebenarnya kayak gitu ya. Tapi nanti kalau yang namanya ifta'ala, kamu itu melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin itu menguntungkan kamu, tapi sebenarnya itu merugikan. Ketok-ketok wae kaya menguntungkan, tapi sebenarnya merugikan. Itu kalau ifta'ala. Contohnya kalau dalam tafsir itu dicontohkan itu sama seperti kamu selingkuh gitu ya. Kamu menikah ya. Anggaplah kamu punya hubungan dengan lawan jenis. Yang satu karena pernikahan, yang satu karena selingkuh. Coba kalau kamu kepergok lagi bareng suami atau bareng istri, kepergok orang lain jalan-jalan di Rita Mall. Mesti kamu raisin gitu ya. Wong itu bojo-bojomu dewe gitu ya. Tapi kalau kamu lagi jalan sama pelakor gitu ya, atau jalan sama pebinor, itu mesti nek konangan kiai ini ketemu nang Rita Mall kan mesti isin itu. Lho iki bojone sapa kok mbok gawa? Bojomu kan udah koyo ngene gitu ya. Kok bisa alasan, maaf niki sampun oplas. Jadi tambah ayu misalnya. Oh niki pun oplas jadi tambah ganteng. Nah, itu bedanya fa'ala sama ifta'ala. Sing siji itu melakukan, memang sebenarnya melakukan sesuatu yang menguntungkan dia, yang bikin dia nyaman, yang bikin dia tidak khawatir. Tapi kalau ifta'ala sama-sama melakukan, tapi itu sebenarnya itu merugikan dia, itu koyo-koyone ngelakoni, tapi sebenarnya itu tidak membikin dia tambah nyaman. Ya orang kalau selingkuh kan akhirnya wedi konangan itu ya. Sampai harus nyewa lawyer atau mungkin apalah itu ya. Tapi kita jangan suudzon itu ya. Kita husnudzon aja, itu hanya pengalian isu gitu ya. Tapi kalau misalnya itu pun terjadi, itu kan orang yang melakukan pasti nggak nyaman itu ya hidupnya. Nggak usah atuh-atuh kamu itu, kamu konangan nyontek apa itu ya. Nggarap skripsi konangan plagiasi itu kan wis sepikiran dhewe itu ya. Waduh, aku engko ora lulus iki kon baleni maning gitu ya. Misalnya kayak gitu. Itu maka di sini itu kasabah itu kan negatif apa positif? Positif tadi ya. Harusnya itu Quran itu kan menggambarkan kelakuan wong Yahudi itu kan man iktasaba, itu kan kayak gitu ya. Tapi di sini Quran menggambarkan dengan kasabah, soalnya wong Yahudi itu ngelakoni elek, ngelakoni barang elek, tapi saking keseringan akhirnya sing elek dianggap apik. Nah, kayak gitu. Jadi kudune Quran itu menggambarkan kelakuan wong Yahudi itu man iktasaba sayyi'atan. Kudune kan kayak gitu, kayak tadi ifta'ala sayyi'atan. Kudune kayak gitu. Karena yang ifta'ala itu yang negatif, fa'ala yang positif. Tapi saking seringnya orang kalau sudah sering melakukan kesalahan, itu biasanya saking keseringan malah akhirnya nganggap itu sudah bukan kesalahan lagi. Nah, itu yang bahaya. Makanya kalian itu kalau pertama kali melakukan salah itu kan langsung wedi konangan gitu ya. Wedi nek konangan, kok wedi apa kata orang, kok wedi kok nek dampak negatifnya seperti apa. Tapi nek kamu sudah sering melakukan, ibaratnya sudah jadi residivis, itu kan akhirnya wis ora wedi maning. Alah paling koyo ngono, alah paling dampaknya nanti kayak gini. Nah, itu namanya di sini kasaba, wong sing ngelakoni elek tapi karo Quran digambarna kaya-kaya sing elek itu malah kaya apik itu ya. Itu saking sudah logikanya kebaliknya itu 360 derajat itu ya. Ibaratnya wis malik 100% itu ya. Nah, maka nek wong sing kayak gitu itu kan berarti orang itu sudah sangat sulit untuk dibalikin lagi itu ya. Kalau dalam di sini digambarkan lagi
wa ahatat bihi khati'atuhu. Ahatot tadi kan ngelimputi itu ya. Ibaratnya kamu itu apa itu? Gulu itu wis dikunci gembok sing 100%. Nah, ibaratnya kalau gemboke urung nancep itu kan masih bisa dicopot itu ya. Ibaratnya kamu kalau misalnya salahnya mung paling apa itu? Salah kelalen sholat atau salah kelalen deres, itu kan pasti masih dianggap Islam karena salahnya mung kelalen sholat. Tapi kalau kamu sampai sudah iman kepada Tuhan yang lain, sholatnya wis sembayangnya wis ora nang masjid tapi misalnya nang gereja gitu ya, atau wis sembayangnya wis nang beda maning itu ya, sembayangnya nang Parangtritis itu ya, madhep Nyai Roro Kidul misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kalau di sini ibaratnya sudah melakukan dosa besar yang sampai mengeluarkan dari agama itu ya. Syirik lah ibaratnya kayak gitu ya. Itu ibaratnya kamu itu sudah dikunci dengan dosa itu ya. Nah, sudah dikunci. Tapi kalau dosanya mung cilik-cilik itu ya wis dikalungi gembok tapi urung kekunci itu ya. Atau dikalungi rantai tapi rantai ini urung sampai dilas. Maka masih bisa tobat, masih bisa apa tadi? Memperbaiki diri. Nah, nek wis kaya kono, kesalahannya wis sampai mengunci dirinya, dia juga sampai kasaba sayiatan, wis pol-polan ngasih-ngasih sing elek dianggap apik, sing apik wis ora dianggap apik. Maka faula ika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, khalidun maka tadi lawannya tadi ya, ayyam ma'dudah. Gitu ya. Khalidun malah lawas wis ora kena dihitung gitu ya. Langgeng itu kan wis ora kena dihitung. Maka kalau ada orang kamu nikah, semoga langgeng. Ya, itu ya kan pengennya yo nikahnya orang mung sedino setahun itu ya. Setahun kok pegatan, 10 tahun pegatan itu ya orang langgeng itu ya. Ya langgeng ya ibaratnya sampai mati, sampai digawa mati. Nah, maka nanti ayat berikutnya. Nah, kalau ashab benar kalian masih ingat nggak ashab itu apa? Ashab itu kan sahabat itu ya. Kalau diartikan kan sahabat. Sing dimaksud sahabat itu kan apa? Kamu kalau ketemu itu pengen ngobrol suwe, nek ora ketemu pengennya ketemu kan kayak gitu ya. Kamu kalau punya teman bestie ya, kalau bahasanya Gen Z itu apa? Bestie. Kan kamu nek ora ketemu pengen ketemu, nek wis kadung ketemu pengen suwe ketemu nih, kan kayak gitu. Maka sama, kita pun sebenarnya ada yang ngangenin kita itu ya. Siapa? Ya surga itu. Nah, surga itu dari sekarang sudah mulai kangen ke kita itu ya. Kitanya aja yang enggak peka itu ya. Nah, kalau kita semangat itu berarti itu peka itu. Wis dinteni surga itu ya. Neraka pun sama, neraka yo karo wong sing elek itu ya kangen. Berarti besok nek wong elek mlebu neraka kepriwe nek wis kangen. Yo bakal digandoli itu ya. Ibaratnya bakal kalau diibaratkan apa Sesak Rawi itu menggambarkan kamu kalau ketemu sama bestie itu mesti kan bestimu pengenin traktir, ayo wis mangan tak traktir aku. Nek wis ditraktir, ayo mangan seakeh-akehmu gitu ya. Mosok mangan sepiring wis mandek gitu ya, sesendok mandek gitu. Atau kalau kamu mertamu kan dianggap ora sopan itu ya. Mangan mung jiko sego seupil kalau lawuh siji gitu ya. Kerupuk siji itu kan dianggap koyo nganggep omahku koyo apa wae gitu ya. Wis mangan kalau istilahnya enggak tahu kalau istilah di desa kalian. Kalau istilahnya di desa saya itu mangan ngasih udele menceng gitu ya. Kalian pernah udele menceng gitu ya. Maksudnya mangan ngasih keluargen itu ya. Ngasih banget keluargen itu atau kita kalau menghormati tamu kan seperti itu. Jadi sama kita pun kalau besok masuk surga itu enggak tahan untuk memberikan banyak servis atau banyak pemberian. Sama kalau kamu masuk neraka pun neraka akan semangat sekali untuk membakar kalian itu ya. Pengennya gebuki terus itu. Gebuki sing ngakeh itu ya. Adabun adzim, maka yang diberikan itu apa? Gebukan sing paling gede itu ya. Ya namanya aja bestie itu ya. Sekali ngasih nggak mungkin ngasih yang remeh-remeh, mesti ngasihnya yang totalitas 100%. Nah, itu maka wajar itu ya. Namanya saja sohib, namanya saja bestie. Sekali ketemu dikai sing paling akeh, sing paling gede. Ora terima ngono hum fiha khalidun.
Tapi kalau kita bagi orang yang iman, kalaupun masuk neraka ya paling gosong sithik lah ya. Loros sedela itu ya. Selama tidak selamanya itu kan berarti sedela itu ya, ibaratnya kayak gitu. Kalaupun kita masuk neraka ya semoga enggak itu ya. Kalaupun masuk nerakanya 10 tahun kan itu masih mending daripada selamanya. Maka ada tadi ya, ayat sebelumnya kan ada wawailul lahum itu ya. Wailul lahum mimma yaksibun. Wail itu kan salah satu maknanya wail itu neraka yang kamu itu kalau dilempar ke situ, kamu baru sampai dasarnya itu 40 tahun. Berarti kan urung disiksa wong nembe tibane wae 40 tahun. Kalau disiksa ya berarti minimal kalau mlebu neraka wail itu ya luwih saka 40 ya. Anggap wae engko disiksane 10 tahun ya 50 tahun itu ya. Itu masih mending daripada orang yang masuk neraka selamanya. Maka kita itu nanti orang yang beriman itu punya kebahagiaan dua ketika besok nang akhirat. Pertama sing kudune kita kebahagiaan pertama itu alhamdulillah orang mlebu neraka, senajan urung mlebu surga. Itu kayak gitu. Ibaratnya kamu mau nyebrang kamu mau wisuda itu ya. Terus kamu mau nyebrang jalan, itu meh ketabrak truk itu ya. Alhamdulillah orang ketabrak truk. Itu kan wis seneng dhisik itu ya. Meskipun urung diwisuda itu ya. Engko maning senenge maning yang kedua itu ketika kita benar-benar masuk surga. Urung masuk surga asal selamat sekon neraka wae wis alhamdulillah. Soalnya besok ternyata kita melihat neraka itu ya mengerikan sekali itu ya nyatanya. Nah, pakune seumah itu ya. Pesone misalnya kayak gitu ya, azim atau mungkin lebih besar itu ya. Ya sering-sering aja nonton yang itu ya Lord of the Ring misalnya kayak gitu ya. Monster-monsternya kan alat-alatnya medeni itu ya ibaratnya. Menungsone mung cilik-cilik itu ya. Nah, maka di sini ayat berikutnya itu memberi penjelasan sebaliknya. Apa yang benar, yang menurut Allah itu benar, yang menurut kalian itu salah. Maka yang pertama kan tadi kasabasayyi'atan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, sebaliknya walladzina amanu. Nah ini loh yang orang sing bejo itu kudu wong sing menurut anggapan kamu tadi, yang agamanya seperti kamu, bukan walladzina amanu wa amilus sholihat. Atau terutama kalangan-kalangan yang memang merubah ayat suci tadi ya. Walladzina amanu sing iman itu ya. Ora mung iman tok wa amilus sholihat. Amale juga apik itu ya. Ya ibaratnya iman dan amal itu berjalan seiring. Maka ada rukun iman, ada rukun Islam. Kalaupun kita tidak bisa amal, minimal kita jangan sampai iman itu rusak itu ya. Kalau iman zaman sekarang ya itu ibaratnya kayak pola pikir itu ya. Itu kan pola pikir mempengaruhi ya. Kamu kalau misalnya suka dalam pikiran kamu bau sampah itu wangi, itu kan bahaya itu ya. Nanti kamu suka aroma parfum sampah itu ya. Kancane akhirnya kambonen ora nyaman, ora hobi ini apa? Saya malas mandi karena bagi saya bau kecut itu adalah parfum terwangi itu ya. Itu pola pikir yang salah akhirnya menghasilkan amal perilaku yang salah. Maka hati-hati dengan pola pikir itu. Jangan sampai kita keracunan pola pikir yang aneh-aneh yang akhirnya bisa mempengaruhi perilaku kita. Ya ibaratnya tren-tren apa mungkin ya, pargoy misalnya kayak gitu ya. Itu kan ya orang do keracunan itu ya. Ya apik itu ya, tapi ya piye maning nek joget itu kan kabeh wong ndeleng itu ya. Kecuali jogetnya kepriwe ya, nek wong nang masjid joget itu ya. Nang ngendi maning joget maning. Karena apa? Di pikiran orang mungkin pargoy itu apa? Fun itu ya. Dia mikirnya itu, wah ini happy ini. Padahal di balik kesenangan itu bisa jadi ora sopan, ono ora sopane. Terutama wis jilbabe gede, malah pargoy itu joget-joget nang TikTok gitu ya. Ya.
Ya itu memang cobaan kalian zaman sekarang kan serba susah itu ya. Media sosial itu ya, belum cobaan yang lain itu ya, pergaulan. Zaman saya muda mungkin kepenak itu ya, TikTok kurang ono, Instagram kurang ono, internet masih mahal, kita nggak bisa beli pulsa itu ya. Tuku nomor HP wae regane sik atusan ewu. HP wae ora ketuku, zaman biyen tuh HP nggak kebeli sama kita. Kalian sekarang HP duwe, internet murah itu ya. Paketan murah itu ya. Zaman biyen, zaman saya seumuran kalian, mungkin orang yang punya gadget kayak sekarang itu hanya orang-orang kaya itu ya. Sekarang semua terjangkau. Maka semakin terjangkau semakin hebat itu ya cobaan bagi anak-anak muda itu. Nek orang melu pargo engko ora ketok gaul gitu ya. Nah, amilus sholihat itu ya harusnya memang perilaku itu ya sesuai dengan atau pola pikiran, keyakinan itu diamalkan, tidak hanya mandek nang pikiran gitu ya. Atau sama juga ya, perilaku juga harus sesuai dengan nilai-nilai keimanan. Maka orang yang seperti itu ulaika ashabul jannah. Dua ini bagian surga. Atau tadi ya, ashab itu maknanya tidak sependek ini gitu ya. Tapi rasakan feel-nya tadi ya. Yang namanya sahabat itu pasti kalau nggak ketemu kangen, kalau ketemu pengen yang lama, kalau ketemu pun kalau kita nraktir pasti pengennya ngasih yang terbaik, yang terbanyak itu ya. Nek iso ben ora kapuk maning, nek iso ben ngesuk dolan ngeneh maning. Jadi diberi yang paling banyak, diberi yang paling enak itu ya. Ya sama, besok pun kalian kalau masuk surga ya akan dikasih yang seperti itu. Dikasih yang paling enak, dikasih yang paling banyak. Hum fiha khalidun. Nah, itu mereka pun di surga itu selamanya. Itu maka ibaratnya gini, kalau membahasakan dengan bahasa investasi itu gini, sama-sama kamu itu pengen sugih, tapi kalau kamu sugih neng dunyo, olehe mesti angel. Kudu kerja siang malam, itu kan kayak gitu ya, pagi malam. Ibaratnya wong sing sugih itu kan kerjane kan ora gampang. Kecuali kalau kamu warisan itu ya. Kamu dapat warisan pun tetap harus kerja. Ibaratnya Rafathar itu, meskipun masih kecil itu kan sudah harus kerja itu ya. Harus tampil di TV-TV, harus disyuting. Bayangno cacilik tapi enggak punya privasi. Ya, sidik-sidik kudu disyuting. Demi apa? Demi itu, demi konten itu ya. Ya, kan kasihan ya anak kecil harus ngonten itu ya. Ya duitnya akeh tapi ya kudu ngonten itu ya. Atau orang tuanya itu ya, sidik-sidik disyuting. Apa sidik apa itu tangi turu disyuting. Kumangan loro untu disyuting. Meriang sidik disyuting itu ya. Ya duitnya akeh tapi ya sebenarnya enggak nyaman-nyaman juga ya kalau setiap hari kudu syuting terus itu ya. Itu ibaratnya di dunia pun kamu pengen sugih itu ya orang gampang. Kalaupun kamu sugih, nggak jamin kamu nggak punya musuh, gitu ya. Pasti ya ada juga orang yang nggak senang, ada juga orang yang pengen menjatuhkan. Atau kalau kamu sudah sugih pun orang jamin sugih suwe, bisa jadi kamu bangkrut, gitu ya. Tapi kalau orang mau investasi akhirat, itu ya insya Allah nggak angel-angel banget juga ya. Investasi akhirat itu enggak sesusah kamu investasi dunia. Itu ya. Salat kan sing wajib mung ping 5, ibaratnya kan kayak gitu. Zakat, poso, ya birul maksudnya kamu kan masih bisa melakukan itu semampunya itu ya. Tidak sampai harus ngoyo gitu ya. Dan apa itu? Ibadahmu yang tidak perlu ekstra itu pun besok kamu kalau dapat pahalanya itu selamanya. Khalidun itu selamanya. Kalau ashab berarti tadi ya, ashab berarti kamu akan mendapatkan lebih dari apa yang kamu harapkan. Ibaratnya kayak gitu. Kamu kalau punya sahabat dekat itu kan mungkin ekspektasi kamu, kok nek aku ketemu paling mau ditraktir sego kucing karo es teh siji gitu ya, es teh desa siji. Tapi kan yang namanya sahabat itu pasti dia akan memberikan lebih dari ekspektasi kamu. Kita paling ibadah ya paling pirang tahun umur kita, kalau kita mati di umur 70 tahun berarti kita paling ibadahnya kan mulai balik yang wajib ya.
baliknya umurnya anggaplah 15 tahun. Sampai umur 17 tahun berarti 70 tahun berarti kan kita berapa? 70 kurangi 15, 55. Kita ibadah 55, itu pun enggak full 24 jam. Karena kita kalau masih kepotong tidur, masih kepotong PS-an, main game misalnya kayak gitu ya. Main apa keritamol itu kan kepotong banyak itu ya. Anggaplah banyak-banyaknya kita paling kalau di total ya 30 tahun gitu ya. Yang lain kan untuk tidur, untuk main itu ya. Anggaplah kita ibadah paling cuma 30 tahun, itu aja balasannya selamanya. Itu sebenarnya investasi yang paling gampang dan returnnya paling banyak, menjanjikan itu justru investasi akhirat. Kalau kamu hanya sekedar investasi dunia, bisa jadi cepat hilang, atau bisa jadi cepat bangkrut, ataupun kalau lama paling tidak selamanya. Ya, itu kurang lebih apa jawaban Al-Quran terkait keyakinan yang salah sing wis kadung diyakini karo wong-wong Yahudi yang dulu dihadapi oleh Kanjeng Nabi saat Nabi di Madinah. Ya, semoga ada manfaatnya. Allah alam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.